Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini masih dalam masa Natal. Kita merenungkan hari raya Tuhan menampakkan diri. Dan dalam hal ini diwakili oleh 3 orang Majus. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kutipan ini mengisahkan perjumpaan orang Majus dengan kanak-kanak Yesus. Orang-orang Majus ini datang dari timur. Mereka dengan bantuan bintang mencari lahirnya seorang raja. Kalau kita memperhatikan, memang agak aneh. Orang-orang Majus ini datang dari timur. Mereka melihat tanda-tanda di langit melalui bintang. Mereka berkeyakinan bahwa ada seorang pemimpin yang baru saja lahir. Ada seorang pemimpin yang akan mengubah dunia. Keyakinan mereka membuat mereka berani meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kedudukannya, meninggalkan semua aktivitasnya untuk mencari di mana raja itu dilahirkan. Sementara di dekat tempat Yesus lahir ada seorang raja, Herodes namanya. Ketika orang Majus ini mendatangi dia, justru Herodes yang kemudian kaget. Bisa jadi orang Majus sendiri juga kaget. Mereka berkeyakinan yang lahir itu seorang raja, anak raja paling tidak. Maka mereka menemui juga seorang raja, Herodes. Tapi rupanya Herodes sama sekali tidak tahu. Setelah dia bertanya ke sana kemari, barulah dia mendapatkan informasi bahwa memang akan lahir seorang raja, seorang pemimpin. Maka dia minta tolong kepada ketiga orang Majus untuk lebih dahulu menemui bayi itu, menemukannya. Dan sesudah itu Herodes minta supaya dia mendapatkan kabar di mana bayi itu berada. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dengan bantuan bintang, ketiga orang Majus akhirnya menemukan seorang bayi yang berada di sebuah rumah sederhana. Ternyata bayi yang mereka anggap sebagai seorang raja itu tidak lahir di istana, tetapi lahir di dalam rumah sederhana atau tinggal di dalam rumah sederhana. Meskipun demikian, mereka tidak kemudian kecewa. Mereka tidak kemudian menolak atau bahkan melanjutkan pencariannya karena mengira bahwa itu keliru. Mereka datang membawa persembahan yang sudah mereka siapkan.
mereka bersujud di depan kanak-kanak Yesus. Mereka bersukacita karena apa yang mereka cari, mereka temukan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah ketiga orang Majus yang mencari Yesus, yang mencari seorang anak yang lahir dan nantinya akan menjadi raja, adalah juga sebuah pencarian kita. Santo Agustinus mengatakan, hati kami gelisah sampai kami beristirahat di dalam Dikau, ya Tuhan. Kegelisahan inilah yang dialami oleh banyak orang juga di dunia sekarang ini. Orang gelisah karena di dalam hati ada hal-hal yang tidak bisa dipuaskan dengan apa yang dia temukan di sekitarnya. Hati manusia ternyata hanya dapat dipuaskan ketika dia menemukan kehadiran yang ilahi di dalam dirinya. Tiga orang Majus mewakili kita. Mereka ini datang dari jauh, dari timur. Mereka berusaha untuk menjawab. Mungkin istilah yang kita pakai penasaran. Melihat bintang, mereka penasaran dan mereka ingin membuktikan. Tapi yang kemudian menjadi penting adalah bahwa di dalam hati mereka ada firasat. Dalam hati mereka ada yang menuntun untuk sampai kepada perjumpaan dengan Tuhan. Meskipun yang mereka jumpai itu tampil sangat sederhana, tampil sangat biasa. Justru kalau kita tidak sungguh-sungguh peka, maka kita akan melewatinya. Karena kita tidak yakin bahwa itu adalah kehadiran yang ilahi. Namun ketika saya merenung-renungkan hari raya ini, kutipan Injil hari ini, saya justru kemudian diingatkan supaya dalam kehidupan kita yang modern, yang serba ramai, penuh dengan hiruk-pikuk, ada macam-macam hiburan, ada macam-macam kesibukan, ada macam-macam hal yang bisa memberikan semua yang kita butuhkan. Kita tetap diajak untuk menjadi peka. Hati kita diminta untuk tetap terbuka kepada kehadiran yang ilahi, yang hadir dan nampak dalam tanda-tanda sederhana. Kita sekarang ini menghadapi situasi dunia di beberapa tempat yang kacau. Bahkan kita juga merasakan dampaknya. Rusia dan Ukraina masih terus berperang. Israel dan Hamas masih terus berperang. Berapa banyak nyawa yang mati, berapa banyak gedung yang rusak, berapa banyak uang yang istilahnya dibakar hanya untuk perang. Tidak ada hasilnya kecuali kemarahan, kebencian, ingin balas dendam, dan sakit hati.
Dampaknya ada pada semua orang, sampai kepada kita juga. Bahkan kita kemudian merasa harus membela siapa. Kita bisa menjadikan ini tanda. Tanda apa ini? Bagaimana Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui peristiwa-peristiwa itu. Ada gempa bumi di Jepang, di Sumedang. Kira-kira Allah mau bicara apa kepada kita, manusia modern ini? Sebentar lagi kita akan pemilu. Kita harus memilih pemimpin baru. Banyak ketegangan muncul di sana-sini. Banyak gesekan-gesekan muncul di sana-sini. Kalau kita mau menjadikannya sebagai tanda, tanda apa ini? Bahwa kita kemudian mudah tersulut amarah. Bahwa kita kemudian mudah tersulut curiga satu sama lain. Tanda apa? Kalau para majus taat dengan tanda ilahi melalui bintang, semoga kita pun makin peka terhadap kehadiran Allah lewat tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Tuhan membimbing kita ke jalan yang benar. Amin.